Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan memberikan FR atau bocoran soal tentang kompetensi teknis untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K Kemenak tahun 2023. Nah, teman-teman, FR ini kami dapatkan dari teman-teman peserta simulasi dan kelas premium dari Guru Kreatif 4.0 yang saat ini telah mengikuti ujian di hari pertama, hari kedua. Dan teman-teman, video kali ini merupakan video part 2 dan kami berharap sekali bahwa dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos seleksi P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ke soalnya dan pembahasannya, teman-teman, saya akan menginformasikan dulu bahwa kami masih membuka teman-teman kelas premium dan simulasi tes P3K tahun 2023. Nah, teman-teman, simulasi ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K. Karena soal-soal yang kami berikan adalah soal-soal FR dari P3K tahun lalu maupun P3K tahun ini, teman-teman. Jadi FR ini setiap hari kami update soalnya agar teman-teman dapat lebih mudah mengenali soalnya. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Ini nomor WA kami, teman-teman. Dan teman-teman bisa juga DM kami di Instagram. Di Instagramnya, nama akunnya adalah @sulnana. Dan semua link ini, teman-teman, kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman mengaksesnya. Jadi tinggal klik, teman-teman langsung terhubung ke media sosial yang kami punya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Langsung saja kita ke soal nomor 1, Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menerapkan atau C3 adalah A, B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu, untuk membahas soal seperti ini, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu mengenai KI, kemudian KD, indikator, KKO, kemudian taksonomi belum, dan sebagainya. Kita akan bahas dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang kompetensi inti, KD, dan indikator. Apa sih itu KI Bapak Ibu? KI itu sering kita lihat di RPP yang kita buat setiap harinya. KI itu artinya kompetensi inti, dan ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Jadi di dalam KI ini Bapak Ibu ada disebut dengan KI 1, isinya itu tentang spiritual, kemudian KI 2, isinya tentang sikap sosial, kemudian KI 3, isinya tentang pengetahuan, dan KI 4 isinya tentang keterampilan atau psikomotorik. Nah, dari KI ini Bapak Ibu muncullah yang disebut dengan KD. Jadi KD ini merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Kemudian pengetahuan dan keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, dari KI 3 ini pengetahuan, kemudian KI 4 ini keterampilan, muncul yang disebut dengan KD. Setelah itu dari KD ini Bapak Ibu muncul yang disebut dengan indikator. Jadi indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini kita kembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran yang kita ampu, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam KKO atau kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi.
Jadi teman-teman, untuk merumuskan sebuah indikator yang harus kita ketahui adalah KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Dan belajar mengenai KKO Bapak Ibu ini sangat sesuai dengan yang dikatakan taksonomi Bloom Bapak Ibu. Jadi dia mengatakan bahwa ada 3 ranah yang harus dikuasai oleh setiap pendidik. Ranah afektif, kemudian ada kognitif, kemudian ada psikomotorik. Kognitif ini artinya pengetahuan, psikomotorik artinya keterampilan, dan afektif ini artinya sikap. Nah, Bapak Ibu, untuk di video kali ini saya akan fokus di ranah kognitif atau di ranah pengetahuan. Kalau Bapak Ibu sering mendengar istilah C1, C2, C3, C4, C5, C6, itulah yang disebut dengan tingkatan taksonomi Bloom pada ranah kognitif. C1 itu Bapak Ibu adalah mengingat. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Setelah mengingat ada C2, memahami, kemudian setelah itu ada C3, menerapkan. Nah, Bapak Ibu, kalau di soal nomor 1 tadi ini KKO-nya ada di menerapkan. Kemudian ada C4, menganalisis, kemudian ada C5, mengevaluasi, dan ada C6, mencipta. Nah, Bapak Ibu, ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya di bagian kompetensi pedagogik. Judulnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, mengingat sampai dengan menerapkan ini Bapak Ibu, ini masuk dalam tingkatan LOTS, tingkatan Low Order Thinking Skill atau tingkat rendah. Dan di atasnya yang dimaksud dengan HOTS ini menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta atau sampai dengan C6. Dan bagaimana caranya kita merumuskan indikator dari ranah kognitif ini Bapak Ibu? Nah, yang perlu kita ketahui adalah KKO, kata kerja operasional. Nah, di setiap tingkatan ini dimulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 Bapak Ibu. Dari sini tadi ke sini, maka mempunyai yang namanya KKO. Dan inilah KKO yang perlu Bapak Ibu hafalkan. Karena di indikator ini ada kata kerja yang harus kita gunakan. Nah, kata kerja itu harus sesuai dengan KKO, kata kerja operasional. Dari mana kita ambil KKO? Dari tingkatan kognitif ini. Misalnya tadi KD-nya berada di tingkatan berapa, maka KKO-nya harus seperti apa. Contoh, jika C1 mengingat, maka KKO-nya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Jika KKO-nya kognitifnya C2 memahami, maka KKO-nya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Jika kognitifnya C3 menerapkan, maka KKO-nya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, pembiasaan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Di soal nomor 1 tadi Bapak Ibu, tingkatan kognitifnya adalah C3. Maka untuk menjawab soal itu teman-teman harus kuasai yang ini Bapak Ibu. Mulai dari melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Itu yang kita gunakan di C3. Melatih. Kemudian untuk kognitif C4, KKO-nya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Kemudian jika kognitifnya C5, maka KKO-nya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Dan yang terakhir adalah C6, mencipta. Apa KKO-nya? Membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi untuk menjawab nanti cara menyusun indikator berdasarkan KKO, maka kata kunci dari saya Bapak Ibu harus hafalkan ini KKO yang ada pada setiap tingkatan kognitif dari taksonomi Bloom. Seperti pada soal nomor 1 tadi Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Jika kita lihat soalnya Bapak Ibu, dikatakan bahwa tingkatan kognitifnya itu C3 menerapkan. Maka caranya adalah jika Bapak Ibu menghafal semua tadi kata kerja operasional yang ada di tingkatan C3 menerapkan, maka salah satunya ada kata melatih. Melatih ini adalah bagian dari KKO dari C3. Maka jawaban yang benar adalah bagian D, melatih. Sedangkan untuk bagian E, membuat itu di C6 ya Bapak Ibu dan sebagainya. Jadi
Ini harus Bapak Ibu kuasai KKO yang ada pada setiap tingkatan kognitif untuk memudahkan Bapak Ibu menjawab soal menurunkan indikator. Dan ini berlaku untuk semua mata pelajarannya. Jadi nanti meskipun nanti KD-nya berbeda, jika Bapak Ibu hafal KKO-nya, maka Bapak Ibu bisa menjawab soal seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 1. Baik Bapak Ibu, next kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, dan E. KKO, kata kerja operasional. Dan untuk menjawab soal seperti ini, saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah tahu semuanya. Kita harus tahu dulu bagaimana cara kita menyusun tujuan pembelajaran. Untuk menyusun tujuan pembelajaran, maka kita harus memenuhi kaidah ABCD. Apa itu ABCD Bapak Ibu? A-nya itu adalah audiens. Audiens siapa? Audiens itu adalah siswa yang kita ajar. Kemudian B itu adalah behavior. Behavior itu apa Bapak Ibu? Adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian ada disebut dengan C. C itu adalah kondisi. Kondisi artinya batasan yang dikenakan oleh siswa atau alat atau peralatan yang digunakan oleh siswa pada saat dilakukan penilaian. Kemudian D itulah degree. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Dan ini yang harus kita gunakan Bapak Ibu, kaidah ABCD setiap kita ingin merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, contoh rumusan pembelajaran seperti ini Bapak Ibu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu benar karena memuat ABCD. Mana A-nya? A-nya itu adalah siswanya Bapak Ibu ini. Sedangkan mana B-nya? B-nya itu adalah ini, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem. B artinya perilaku yang spesifik. Nah, ini nanti yang akan perilaku nanti yang akan dimunculkan oleh siswa. Sedangkan kondisinya yang mana? Kondisinya yang ini, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah itu adalah C-nya. Itu adalah kondisi siswa atau batasan yang dikenakan oleh siswa. Sedangkan degree-nya Bapak Ibu adalah ini, secara benar atau secara tepat dan sebagainya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang benar jika memuat ABCD atau kaidah ABCD. Nah, di soal yang tadi Bapak Ibu, di soal nomor 2 tadi ini ada yang hilang Bapak Ibu. ABCD-nya tidak lengkap. Kira-kira di soal ini Bapak Ibu apanya tidak lengkap Bapak Ibu? Nah, mari kita cek satu persatu. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, berarti ini adalah C-nya. Materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras, ini adalah B-nya Bapak Ibu. Behaviornya. Sedangkan tanpa melihat catatan. Secara benar tanpa melihat catatan, dan ini adalah degree-nya. Jadi D-nya ada, C-nya ada, B-nya ada, dan D-nya ada. Yang tidak ada itu adalah A-nya, audiensnya atau peserta didiknya. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian A. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian audiens. Jelas ya Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran. Next, kita ke soal nomor 3 Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pelajaran ketika menyusun RPP, seperti aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi adalah A. Potensi peserta didik, B. Relevansi dengan karakteristik daerah,
C. Struktur keilmuan. D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan E. Alat dan sumber bahan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu ini Bapak Ibu. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok pada RPP. Apa yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita lihat potensi peserta didik. Setelah itu kita lihat relevansi dengan karakteristik daerahnya. Setelah itu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, kemudian aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, kemudian sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, dan yang terakhir merumuskan kegiatan pembelajaran. Jadi ada 9 aspek Bapak Ibu yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan materi pokok yang akan kita ajarkan, biasanya yang kita susun dalam RPP. Nah, ini yang ke-9 ini Bapak Ibu harus hafalkan. Nah, yang di soal yang tadi Bapak Ibu dikatakan Bapak Ibu, kalau tidak salah, yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi. Yang bukan Bapak Ibu yang mana? Tadi potensi kan masuk. Relevansi juga masuk. Struktur keilmuan juga masuk. Tingkat perkembangan fisik dan sebagainya juga masuk. Dan yang tidak masuk adalah alat dan sumber bahan. Maka soal ini Bapak Ibu yang benar adalah bagian E. Ini yang bukan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam mengidentifikasi materi pelajaran. Maka jelas untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian E. Next, Bapak Ibu kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Pak Edi merasa peserta didiknya itu kurang kreatif, kurang mandiri, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik ini mampu menghasilkan produk kreatif untuk mengatasi pemanasan global. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Pembelajaran kooperatif tipe TAD, START. B. Inquiry. C. Berbasis proyek. D. Melaksanakan diskusi terfokus. Dan E. Melakukan demonstrasi. Kira-kira Bapak Ibu jika peserta didik kita kurang kreatif, kurang mandiri, apanya kira-kira yang salah? Tentu adalah model pembelajarannya Bapak Ibu yang harus kita perbaiki. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu harus tahu dulu dengan salah satu model pembelajaran yang saat ini harus ada pada K13 dan kurikulum baru Bapak Ibu nanti di kurikulum yang ditetapkan oleh Pak Nadiem. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Jadi ada proyek yang kita lakukan di inti pembelajarannya. Dalam kegiatan ini siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintetis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar. Apakah hasil belajar pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Menggunakan proyek ini dapat mengatasi siswa yang kurang kreatif, kurang mandiri, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Tadi Bapak Ibu di soal yang tadi katakan bahwa siswanya kurang kreatif, kurang mandiri, dan kurang percaya diri. Maka salah satu mungkin yang harus kita lakukan adalah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Ini adalah jawaban untuk soal yang tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk pembelajaran berbasis proyek ini ada sintak-sintak yang harus dilalui. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, kemudian membuat desain proyek, kemudian menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Bapak Ibu juga harus hafalkan ini karena di soal pretest kemarin Bapak Ibu dan soal UP ini ada soal mengenai langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek. Namun untuk soal ini Bapak Ibu, soal yang tadi hanya dipilih model pembelajaran yang paling sesuai untuk siswa yang kurang kreatif. Maka jelas untuk soal ini Bapak Ibu, jawaban yang benar adalah bagian C. Bisa menggunakan pembelajaran berbasis proyek.
Itu adalah solusi yang bisa kita gunakan jika siswa kita ini kurang kreatif atau kurang mandiri atau kurang percaya diri dalam pembelajaran di kelas. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 5. Karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning adalah A. Abstrak dan menyeluruh, B. Kompleks dan lengkap, C. Otentik dan bermakna, D. Luas dan detail, dan E. Mudah dan sederhana. Jika di slide yang tadi Bapak Ibu kita menjelaskan tentang project based learning, nah sekarang kita beralih ke problem based learning. Apa sih problem based learning Bapak Ibu atau model pembelajaran berbasis masalah atau PBL? PBL ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Jadi ciri khas dari PBL ini Bapak Ibu ada masalah-masalah real dalam kehidupan nyata yang harus kita pecahkan. Masalah ini bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Nah, Bapak Ibu harus ingat Bapak Ibu, di dalam PBL ini ada juga sintaks yang harus dilalui. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah aktual dan otentik. B. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bapak Ibu juga harus tahu ini Bapak Ibu, sintaks dari PBL ini. Selain itu Bapak Ibu juga harus tahu bagaimana karakteristik masalah pada PBL. Karakteristiknya adalah masalah harus bersifat diambil dari kehidupan nyata atau bersifat otentik. Seperti pada soal yang tadi Bapak Ibu, di soal nomor 5, karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning yang tentu masalahnya harus otentik. Masalahnya harus otentik dan bermakna. Maka jelas jawabannya tentu adalah bagian C. Jadi untuk problem based learning berarti ada masalah. Sedangkan tadi project harus ada produk atau ada proyek yang dilakukan oleh siswa tersebut. Next Bapak Ibu kita ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Seorang guru mengalami kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran. Guru ini bingung memilih media. Media yang tersedia dirasa kurang sesuai dan terlalu sederhana sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Menurut saudara, kriteria utama yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah A, B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus mengetahui kriteria yang harus kita gunakan untuk memilih media pembelajaran. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah guru itu perlu selektif dalam menentukan strategi mengintegrasikan media pembelajaran dan sumber belajar ke dalam pembelajaran. Jadi sebagai guru baru kita harus selektif dalam mengintegrasikan atau mengaplikasikan media. Media yang baik juga harus didukung dengan strategi pemanfaatan yang tepat. Kriteria pemilihan media Bapak Ibu yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian, kesesuaian dengan materi ajar kita atau instructional content. Kemudian, kesesuaian dengan teori. Kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Jadi ini 5 Bapak Ibu kriteria yang harus kita gunakan dalam menentukan media pembelajaran. Sehingga nanti ketika ada soal yang muncul seperti pada soal nomor 6 tadi Bapak Ibu, soalnya seperti ini, kriteria yang paling utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah Bapak Ibu, tentu jawaban yang benar yang pertama harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah bagian delta. Next, Bapak Ibu, soal nomor 7, soalnya seperti ini, masih tentang media. Pak Hasan menemukan video animasi sangat menarik, karena di dalamnya ini memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai oleh anak-anak zaman sekarang.
Pak Hasan menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pelajaran. Namun, ketika dilakukan evaluasi hasil belajar, banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibanding pesan pembelajarannya. Pak Hasan perlu meningkatkan kompetensinya dalam A. Penguasaan metode pembelajaran disesuaikan jenis media. B. Memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. C. Memilih kualitas media sesuai karakteristik peserta didik. D. Strategi dalam memanfaatkan media. Dan E. Cara penilaian keaktifan peserta didik selama berinteraksi dengan media. Nah, Bapak Ibu, di slide yang tadi saya pernah menjelaskan bahwa guru harus selektif dalam mengintegrasikan atau dalam memanfaatkan media dalam pembelajaran. Jadi Pak Hasan ini perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal bagian D, strategi dalam memanfaatkan media. Untuk soal nomor 7 jelas jawaban yang benar adalah bagian delta. Next, Bapak Ibu, soal nomor 8. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa dapat mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu langkah yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi pembelajaran atau materi pelajaran. Nah, Bapak Ibu harus ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu kuasai. Yang pertama, dalam memilih pelajaran, kita harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Kemudian yang kedua, kita harus identifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga, kita harus memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Dan yang terakhir adalah kita harus memilih sumber materi di pelajaran. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memilih memilih materi pelajaran. Sehingga nanti ketika soal nomor 8 muncul dalam soal seperti di soal pretest Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang benar. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan sebagainya. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik dan sebagainya. Dan E. Relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jika Bapak Ibu lihat penjelasan tadi Bapak Ibu, maka untuk soal ini jawaban yang benar tentu adalah bagian A. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Itu salah satu langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam memilih materi pelajaran. Oke, jelas ya Bapak Ibu, dan saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Dan ingat ada soal bonus seperti biasanya. Silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar beserta alasannya. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat di dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, dan E. Instrumen evaluasi. Silakan tuliskan Bapak Ibu di kolom komentar di video ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk video kali ini dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.